kedatangan Ustadz kita nih, Ustadz Syarif. Oke, semoga besok-besok I-nya tidak jatuh menjadi A sehingga menjadi syaraf, saudara-saudara ya. Ustadz Syarif, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kapan nih Ustadz Syarif ini sudah masuk Kristen Ustadz? Mengapa sih Ustadz terus-menerus mengeraskan hati ini Ustadz? Aduh. Kapan Pak Ustadz? Kapan Pak Ustadz masuk Kristen? Kok lama-lama ini? Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Kira-kira apa lagi yang harus saya lakukan supaya Pak Ustadz ini langsung masuk Kristen itu? Tapi seputar tema ini dulu, jangan lari kemana-mana nih. Gini Pak Ustadz, saya ingin membuat saudara, membuat antum, membuat ente itu berhenti percaya kepada Quran dulu. Gimana? Sanggup? Maksudnya? Gini, Ustadz percaya bahwa Quran itu tidak ada keraguan padanya, kitab yang memberi penjelasan, bukan kitab yang memberi keraguan-raguan. Penjelasan, tidak ada keraguan. Oke, seperti ada yang tertulis di dalam Al-Baqarah ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Ya. Nah, sekarang sesuai dengan ayat itu, bahwasanya Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang bagaimana kalau ternyata Quran itu bukannya tidak ada keraguan, tapi malah bikin ragu-ragu, bagaimana? Apakah masih layak dipercaya? Layak dipercaya. Ya, itu namanya percuma kita ngobrol. Ustadz, ibarat kita gini, ini makanan enak, tapi setelah dimakan tidak enak. Berarti bohong tidak itu yang ngomong yang bikin iklan? Ya bohong kalau makanan itu. Nah, Quran bilang begini, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ternyata kalau di dalam itu malah bikin ragu-ragu, berarti bohong nggak ayat itu? Ya bohong, tapi kan tergantung orang yang menjalaninya, yang bukan bagi Anda sendiri. Gini, bagi Anda sendiri Quran itu bikin yakin atau bikin ragu-ragu? Insya Allah yakin. Oke, kalau bikin Anda ragu-ragu, berarti Anda stop percaya kepada Quran hari ini. Tidak ada keraguan. Nah, ini sulit ini kalau udah begini nih. Ini imani saja, kalau udah begini sulit kita ngobrol. Karena tidak ada keraguan. Walaupun ragu-ragu juga pokoknya tidak ragu. Ini yang disebut dengan konsep imani saja, saudara. Oke lah Pak Ustadz, biar orang lain lah, bukan Anda ya. Kalau Anda saya tahu Anda pokoknya imani saja lah. Gini, Bang Edis, saya kan pernah dengar itu kan Injil Barnabas yang ada di Spanyol tuh. Katanya kan Injil yang benar di situ. Kenapa kok saudara-saudara Kristen menganggap Injil itu sesat gitu? iya, Injil itu sebenarnya belum lama umurnya. Itu baru dikarang oleh orang yang bernama Mustafa, ya, Mustafa di Arande namanya, ya. Itu dikarang tahun 1600 sekian. Ya, oleh seorang Mustafa di Arande. Yang bernama Mustafa de Arande. Itu oleh ulama-ulama muslim pun sudah dikatakan bahwa Injil itu adalah Injil palsu. Seperti itu. Apa yang membuktikan bahwa Injil itu palsu? Di penutup Injil itu dikatakan bahwa Yesus itu bukan Mesias, bahwa Muhammad lah yang Mesias gitu. Sedangkan tidak ada muslim yang percaya bahwa Muhammad itu Al-Masih. Yang umat muslim juga percaya bahwa yang Al-Masih itu adalah Isa, seperti itu. Itu kan kata orang Yahudi, Al-Masih itu kan manusia ya, terus dari keturunan Daud itu sendiri.
Iya, jangan lompat-lompat. Aduh, saya tidak suka caranya diskusi ini lompat-lompat, Pak Ustadz. Pak Ustadz kan tanya Injil Barnabas. Apakah Injil Barnabas itu tidak bisa dipercaya? Sudah dijawab. Jangan lompat lagi kemana. Nanti kita lompat terus. Nggak ada yang diskusinya terarah ini. Injil Barnabas itu ada sekarang. Ada, masih ada itu. Kepalsuan Injil itu sudah terbukti ya dari bagaimana bahasa aslinya ditulis. Itu bahasa aslinya itu ditulis dalam bahasa Italia itu. Bagaimana mungkin bahasa Italia sedangkan bahasa Italia itu baru ada kemarin sore, sudah ada. Ya. Kalau bahasa-bahasa yang tua itu ya bahasa Yunani, Aram, Ibrani itu bahasa-bahasa yang tua. Ya, sedangkan bahasa-bahasa yang baru ada abad ke-7 seperti bahasa Arab ya. Ya, kemudian bahasa Itali itu bahasa-bahasa yang baru. Ya, seperti itu. Terus kan Matius, Lukas, terus Yohanes itu kan tidak sejaman dengan Yesusnya. Itu kan gimana itu? Penulisan Alkitab itu sendiri. Saya soalnya pernah dengar berita kayak gitu. Maksudnya tidak sejaman gimana? Jadi mereka itu kayak yang Matius, Lukas, Yohanes itu tidak mengetahui, tidak sejaman lah, tidak hidup dengan Yesus itu sendiri gitu. Siapa yang bilang tidak sejaman? Kan di situ tertulis, di dalam Injil Lukas itu tertulis, setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata dan pelaku firman, maka aku memutuskan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Di situ dari para saksi mata dan pelaku firman ada kata-kata seperti itu. Sedangkan dalam Quran tidak ada itu. Jadi kalau Anda menggunakan standar yang sama ya, saya mau Anda menggunakan standar yang sama. Jadi orang jangan seperti itu, Pak Ustadz. Dengarkan. Apakah Quran ditulis sejaman dengan Musa? Tidak. Apakah Quran ditulis sejaman dengan Isa? Tidak. Lah terus kenapa Anda nekat mengatakan Matius tidak ditulis sejaman dengan Yesus? Ya Quran tambah parah kalau itu standarnya, saudara. Ini kan standar ganda namanya. Ada yang bilang itu pembukuan Alkitab itu sendiri di abad ke-11 katanya. Yang ngomong gitu siapa? Ada Donditan, dia kan saya lihat gitu. Donditan dipercaya. Donditan saja kerjanya main mualaf-mualapan kok. Donditan tuh kerjanya main mualaf-mualapan. Coba tak sana sama Donditan, pasti asyhadu. Pasti itu kerjanya dia cuma itu. Udahlah, ngerti saya udah triknya dia itu. Main mualaf-mualapan sampai yang bongkar sebentar. Sampai yang bongkar kedok dia tahu nggak siapa? Yang bongkar kedok dia itu adalah Edi Prayitno. Satu tim itu, tapi mereka udah mulai pecah sekarang. Ya, sama-sama dari mualaf at-tauhid itu. Kan nggak barang, maksudnya kalau kata kasarnya mah jadi kan nggak barang. Begini Ustaz, dengarkan, kalau saya ngomong mungkin kalian langsung anti lah, nggak percaya karena yang ngomong adalah Karesteng, langsung kalian nggak percaya kan. Ini yang ngomong juga seorang mualaf, siapa namanya, Edi Prayitno. Dia ngomong apa? Dia ngomong begini, itu Donditan ya mualapin seseorang yang udah muslim, udah syahadat, disyahadatin lagi, mau main mualap-mualapan. Biar apa? Biar banyak orang yang lihat. Nah setelah melihat langsung dapat duit karena pintar, saudara telah membantu memualapkan orang. Mari kita kasih dia duit. Udah, saya ngerti trik-trik licik kayak gitu ya. Trik-trik licik seperti itu saya ngerti ya. Yang saya kasihan itu sama muslim-muslim yang nggak tahu apa-apa. Dilihat, ada seorang mualaf Donditan memualafkan seseorang lagi. Sungguh jasanya ini sangat besar bagi Islam. Ya, kita dukung dia dengan duit, ternyata modus. Kalau murni sih nggak apa-apa, kalau murni jelas gitu loh. Memang asli dia dari Kristen. Kemudian gara-gara diskusi itu dia mualaf. Itu jelas asli. Nggak salah Anda membantu dia karena jelas. Ini enggak, ternyata cuma mualaf-mualapan doang. Udah syahadat setahun yang lalu katanya.
masih disyarat-syaratkan lagi. Nggak usah lah yang seperti itu, yang murni-murni aja lah berjuang. Itu Ya. antara perjanjian lama, perjanjian baru itu gimana itu? Riwayatnya apakah itu disatukan? Ini Pak Ustadz ini tanyanya dari sana lompat ke sana kian kemari loh, tidak ada ini jawabannya. Maksudnya begini Ustaz Syarif, satu aja dulu, ya kan, fokus. Anda tanya dari ini, Injil ini, lompat ke sini, lompat ke donit, lompat ke perjanjian lama. Semua Anda tanya ini. Ya kan Gini itu. saja, gini, saya kasih solusinya biar Anda nggak bingung. Pertama, Anda pergi ke toko buku Kristen. Ya, Anda beli Alkitab. Anda baca selesai, baca Quran, baca selesai, bandingkan. Nanti akan Anda tahu sendiri. Thank you for the happiest year of my life.